Baik, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi kita. Ini pertemuan ketiga dan saya. Jadi setelah di pertemuan pertama kita membahas tentang definisi komunikasi, ya, di mana dari itu kita paham bahwa komunikasi pada prinsipnya adalah peran pesan antar pihak, ya. Yang satu kita komunikator, yang satu lagi disebut komunikan melalui media dengan tujuan tertentu. Ya, itu komunikasi versi ilmu sosial. Sedangkan menurut teknologi, komunikasi itu pada prinsipnya adalah pertukaran data. Ya, pertukaran data yang dilakukan oleh alat. Ya, jadi alat. Yang satu disebut sender, pengirim, yang satu lagi disebut receiver, penerima, lewat media, ya. Nah, media itulah yang menjadi teknologi dari komunikasi itu. Ya, dari situ kita memahami bahwa teknologi tidak berurusan dengan masalah pencapaian tujuan. Ya, yang harus mengendalikan pencapaian tujuan adalah para pihak yang berkomunikasi, para pihak yang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Itu materi utamanya yang wajib kamu pahami. Ya. Sedangkan tambahannya dari pertemuan pertama itu, kita sudah mempelajari bahwa teknologi komunikasi yang baik ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah delivery. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teknologi itu pasti akan menyampaikan pada tujuan yang tepat, tujuan yang benar, correct destination. Tidak akan ada salah kirim. Yang kedua, teknologi memiliki ciri, ya, teknologi yang baik akan memiliki ciri yaitu akurat. Apa yang dimaksud akurat? Tidak ada error. Gimana memahami tidak ada error? Yaitu tidak ada yang berubah sepanjang proses pengiriman. Apa yang dikirimkan oleh sender, itulah yang diterima oleh receiver. Akan ada yang berubah sepanjang perjalanan dari sender sampai kepada receiver. Yang ketiga, ciri-ciri teknologi komunikasi, dia memberikan jaminan waktu yang sesuai. Jadi masing-masing teknologi akan punya timeline-nya sendiri, kerangka waktunya sendiri. Itu ya, kita yang harus menentukan teknologi mana yang mau kita gunakan, ya, dan kita harus tahu kerangka waktunya bagaimana. Dengan kata lain, setiap teknologi punya timeline-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita salah memilih teknologi, itu yang membuat kita bilang, oh lambat, oh cepat. Ya, ini bukan salah teknologinya, teknologi memang sudah fix, timeline-nya begitu. Kita yang salah memilih teknologi. Disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian, untuk dapat berkomunikasi, para alat-alat, ya, para perangkat yang ada dalam teknologi, dia butuh yang namanya jaringan atau network. Jaringan itulah yang menghubungkan. Ya. Tinggal wujud jaringan macam-macam, ada yang kabel, ya, kabel pun ada kabel tembaga, ada kabel fiber optik, ada yang lewat udara, yang merambat sebagai gelombang frekuensi, ya, ada yang merambat sebagai gelombang cahaya, dan sebagainya. Ya.
Apapun itu nanti dia wujudnya adalah teknologi jaringan. Oke, itu di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana cara memahami teknologi komunikasi menggunakan sebuah konsep, sebuah perspektif atau cara pandang yang disebut sebagai umbrella perspektif. Ya, bahwa teknologi nggak cuman hardware. Teknologi komunikasi itu tidak sekedar alatnya atau fisiknya saja. Ya, teknologi itu juga selain hardware, ya pasti punya software. Hardware dan software pun harus menyesuaikan dengan konten apa yang akan dialurkan ketika kita berkomunikasi. Tidak cukup di situ bahwa setelah lapisan yang paling utama tadi, yang berisi hardware, software, dan konten, lapisan itu diselimuti oleh lapisan kedua yang disebut sebagai infrastruktur organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teknologi itu ada penggunanya. Maka kenali juga siapa penggunanya, siapa usernya. Kita tidak bisa menghantam, ya kalau bahasa Jawanya hantam kromo, bahasa Palembangnya ditabas ke bae, dihantam semua, dianggap sama semua, tidak. User punya kondisi mereka masing-masing, sehingga ada user yang sesuai dengan sebuah teknologi, ada yang tidak sesuai. Ya. Jadi sekali lagi, bentuk komunikasi itu seperti didefinisi, bahwa ada komunikator dan ada komunikan. Maka kita perlu mempertimbangkan siapa komunikator, siapa komunikan, ya, apakah kedudukan mereka setara atau berbeda. Ya, sehingga pemilihan teknologi pun patut memperhatikan posisi dari komunikator dan komunikannya. Dan yang terakhir ada layer yang paling luas, yaitu kita sebut layer sistem sosial, ya, di mana berlangsungnya teknologi komunikasi itu digunakan. Apakah teknologi itu relevan dengan sistem sosial yang berlaku dari para pihak yang berkomunikasi? Ya. Oke, itu yang sudah kita bahas di minggu kedua yang lalu, di mana selain umbrella perspektif, yang ada 3 layer itu, nah layer itu mau diarahkan kemana, itu tergantung kepada masing-masing penggunanya. Sehingga teknologi itu akan punya yang namanya individual users. Karena akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari masing-masing para pihak. Jadi tidak bisa sembarangan asal teknologi kita pakai. Harus ada yang sesuai dan relevan. Baik sesuai relevan dengan hardware, software, dan konten, sesuai dan relevan dengan siapa usernya, ya, atau sesuai dan relevan dengan sistem sosial yang berlaku ketika komunikasi itu mau digunakan. Ya, selain itu, cara memahami teknologi komunikasi yang lain adalah perhatikan impact-nya, impact, dampak dari teknologi. Jadi ini harus dianalisis secara utuh, apakah teknologi itu mampu menjadi enabling factor, yang memang itu yang kita harapkan. Enabling apa? Enabling untuk mencapai tujuan atau maksud dari komunikasi. Jangan sampai justru kesalahan pemilihan teknologi, justru teknologinya membuat dia menjadi limiting factor.
atau inhibiting factor. Jadi ada yang enabling, limiting, atau setidak-tidaknya memotivasi atau motivating untuk mau mencoba berkomunikasi, bukan untuk menjadi inhibitor atau penghambat. Nah, itu tolong dipahami, dipelajari. Ya, dan sisi lain yang kita juga perlu pertimbangkan ketika memahami sesuatu teknologi komunikasi adalah faktor internal dan faktor eksternalnya. Mana yang internalnya, seperti apa kondisi internal teknologinya, dan bagaimana lingkungan atau faktor eksternal dari teknologi itu sendiri. Antara lain misalnya, teknologi yang canggih, yang modern, tentunya dia membutuhkan faktor-faktor eksternal yang relevan. Ya, misalnya, teknologi yang canggih tentunya membutuhkan user yang memiliki pengetahuan tentang kecanggihan teknologinya. Jangan disodorkan sebuah teknologi yang paling modern, paling canggih kepada masyarakat pengguna yang secara pengetahuan belum mengerti tentang teknologi tersebut. Ya, itu yang kita pelajari di pertemuan kedua. Oke, ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Berikutnya kita masuk sekarang di pertemuan ketiga, masih dalam konteks bagaimana cara memahami apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi. Ya. Jadi sekali lagi, materi saya adalah materi fundamental, materi dasar tentang bagaimana cara kita memahami teknologi komunikasi. Ya, jadi nanti detailnya untuk masing-masing jenis teknologi silahkan dipahami dengan pesan yang lain. Ya. Jadi misalnya koran bagaimana, televisi bagaimana, radio bagaimana, internet seperti apa, nanti. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat situasi zaman sekarang, situasi lingkungan kita sekarang, tentunya kita sadar bahwa kita sekarang berada di sebuah zaman modern, ya. Macam-macam orang ngasih nama, ada yang nyebutnya zaman revolusi industri keempat, IR 4.0. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri sudah melewati fase 1, 2, 3. Sekarang kita di fase 4 sekarang. IR 4.0. Namun, ada juga yang menggunakan pendekatan yang lain, bukan pendekatan revolusi industri. Ada yang menyebut sekarang kita berada di zaman yang disebut dengan era Society 5.0. Masyarakat versi 5. Society 5.0. Ya. Istilah Society 5.0 ini diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Ya. Beliau itu baru mengundurkan diri 1,5 tahun yang lalu. Jadi masih baru istilah itu. Jadi silahkan kamu searching di internet, ya, cari ya apa yang dimaksud dengan revolusi industri keempat, ya, IR 4.0. Sementara ada istilah lain, Society 5.0, masyarakat versi 5, apa pula itu. Ya. Nah, semua itu pada prinsipnya sama, cuma cara pendekatannya beda. Yang satu melihat dari perkembangan teknologinya, ya. Yang satu melihat dari perkembangan teknologinya. Jadi yang melihat dari perkembangan teknologi bilang kita berada di zaman revolusi industri keempat. Apa itu revolusi industri keempat? Ya, kita tahu bahwa revolusi industri pertama itu terjadi ketika James Watt menemukan mesin uap. Ya, silakan searching di internet. Kapan James Watt menemukan mesin uap di Inggris? Ya, jadi terjadilah perubahan teknologi, ya, di mana dulu orang menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan untuk bekerja.
Nah, kemudian hadirnya mesin uap, maka berubah terjadi industrialisasi, ya, di mana pekerjaan-pekerjaan nggak lagi menggunakan, bukan nggak lagi ya, masih ya sebagian digunakan, tapi sudah mulai dipakai tenaga mekanik, tenaga mesin mekanik yang dihasilkan oleh tenaga uap. Akibatnya apa? Akibatnya industrialisasi terjadi karena kalau manusia atau hewan bekerja pasti ada batas kemampuan. Sementara kalau sudah mesin, tinggal sizing-nya saja disesuaikan. Mesin besar, tenaganya besar. Mesin kecil, tenaganya kecil. Maka terjadilah industrialisasi. Zaman berubah ketika listrik ditemukan. Ketika listrik ditemukan, ya, maka terjadilah revolusi industri kedua. Yang tadinya mesin-mesin mekanik, ya, bertenaga uap, mesin uap, digantikan dengan mesin listrik. Mesin listrik. Kalau di kereta api jelas kelihatan ya, tadinya kereta api pakai mesin uap, ini kereta api pakai mesin listrik, mesin diesel, sama aja, itu listrik pada dasarnya. Nanti dieselnya yang menggerakkan motor. Ya. Begitu juga di pabrik. Ya. Nah, walhasil industrialisasi semakin luas industri. Maka kehidupan manusia pun berubah. Yang tadinya pertanian, peternakan, maka berubah menjadi industri, pabrik-pabrik pada muncul. Namun, pabrik yang bekerja dengan mesin listrik tadi masih tetap mengandalkan manusia sebagai operator mesin. Dengan kata lain, dampak teknologi terhadap kehidupan masih bersifat alat bantu, tapi mesin itu sendiri masih membutuhkan kehadiran manusia. Revolusi industri ketiga itu terjadi ketika, karena tadi ada listrik, terus berikutnya hadirnya listrik tadi membuat orang bisa menemukan komputer. Kenapa? Ketika revolusi industri kedua, proses pengendalian dan pengawasan mesin masih menggunakan manusia. Jadi mesin yang kerja, manusia yang ngawasin. Tentunya kemampuan manusia dalam pengawasan tidak terlalu akurat. Karena manusia juga bisa capek. Manusianya bisa capek, bisa lelah, sehingga tingkat pengawasannya juga ketika kondisi fisiknya melemah, maka kualitas pengawasannya juga akan buruk. Ketika hadir komputer sebagai pengganti manusia, terjadilah namanya revolusi industri ketiga. Ya, di mana sistem kontrol atau sistem pengendalian sudah menggunakan komputer. Kita lihat misalnya menjahit sulaman dengan mesin obras komputer jauh lebih bagus kualitasnya ketimbang yang digunakan dengan mesin jahit biasa yang diawasi oleh manusia. Nah, mesin sulam yang pakai komputer itu tingkat akurasinya tinggi sekali. Nggak akan ada benang yang salah ketika menyulam, misalnya. Namun, kalau kita perhatikan, ya, revolusi industri ketiga itu masih membutuhkan otak dan pemikiran manusia sebagai dasar membuat perencanaannya. Jadi kalau kita perhatikan orang membuat sulaman, ya, motif sulamannya ya itu aja, karena
manusianya, cara berpikirnya nggak berubah. Kita perhatikan misalnya, Sulaman Palembang ya gitu-gitu aja. Motif batik Jawa, kelihatan ini Jogja, ini Solo, ini batik Pekalongan. Ya. Kain songket Palembang sama songket Padang bisa dilihat dengan jelas perbedaannya. Karena memang tidak terlalu banyak pengembangan motif baru. Nah, ketika perkembangan ilmu komputer semakin hebat, maka hadirlah revolusi industri keempat yang sekarang sedang kita hadapi. Apa itu revolusi industri keempat? Yaitu zaman yang disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana komputer sudah bisa berpikir seperti manusia. Jadi kalau komputer sudah secanggih manusia cara berpikirnya, dengan tingkat ketahanan yang tinggi, dia bisa kerja tanpa lelah, dengan tingkat presisi yang tinggi, saking akuratnya komputer, maka kita lihat zaman sekarang di mana teknologi itu bersifat artificial intelligence. Itulah revolusi industri keempat. Nah, revolusi industri keempat yang seperti sekarang yang kita sedang alami ini, di mana komputer mampu melakukan yang namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence, dampaknya ke masyarakat adalah masyarakat versi 5. Silakan dicari seperti apa masyarakat versi 1, 2, 3, 4. Jadi pengaruh teknologi revolusi industri 4.0 berdampak membentuk kondisi masyarakat yang kita sebut masyarakat society 5.0. Apa itu masyarakat society 5.0? Adalah masyarakat yang komunikasinya terbuka, di mana aliran-aliran informasi mengalir secara cepat. Tidak ada lagi informasi yang bisa ditutupi. Nah, inilah masyarakat 5.0. Dengan kata lain, teknologi komunikasi sudah sedemikian canggihnya, ya, sehingga membentuk suatu kondisi masyarakat yang sangat terbuka terhadap aliran-aliran informasi. Saya pikir ini perlu kamu pahami, kamu sebagai orang ilmu komunikasi, bahwa situasi masyarakat kita adalah masyarakat 5.0. Sekarang ya, nggak tahu nanti apakah bakal berubah dari versi 6, versi 7, dan seterusnya. Jadi kamu harus tahu situasi masyarakat kita adalah ciri-cirinya disebut masyarakat versi 5. Itu masyarakat yang sangat transparan terhadap aliran-aliran informasi karena sudah begitu terbukanya komunikasi massa. Ya. Jadi kondisi seperti itu nggak terbayangkan bisa terjadi, ya nggak terbayangkan bisa terjadi di zaman-zaman 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Coba kamu tanya ke orang tua kamu. Ketika mereka masih kuliah, masih SMA, kira-kira kebayang nggak mereka? Kalau di sini disebut mimpi pun tidak, mimpi pun tidak. Ya. Yang namanya ada internet, ya. Itu nggak mimpi pun tidak orang dulu gitu. Kalau dulu ada yang namanya Olimpiade, kita cuma dengar berita hasilnya aja. Kita nggak bisa nonton siaran langsungnya seperti apa Olimpiade di luar negeri. Ya. Kalau sekarang, ya, Presiden Afghanistan
lari dari Kabul, kemudian istana presiden Afghanistan diduduki oleh Taliban, itu setengah jam aja sudah sampai beritanya ke Indonesia. Ya. Kalau dulu kita nggak tahu, tahu-tahu ada berita terjadi kudeta di negara ini, gitu. Itu aja. Atau pemerintahannya berganti, presidennya digulingkan misalnya, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak hal yang dulu nggak pernah dibayangkan orang, sekarang sudah ada. Jadi teknologinya itu adalah teknologi yang berkembang mengikuti perubahan zaman yang kita sebut revolusi industri keempat. Itu teknologinya, ya. Jadi jangan kamu tercampur aduk, ya. Jadi kalau kita ngomong revolusi industri 4, berarti yang kita omongin adalah teknologinya. Tapi kalau kita ngomong tentang Society 5.0, itu adalah impact atau dampak dari teknologi itu terhadap masyarakat. Jadi silahkan pelajari bagaimana kondisi teknologi sekarang. Ya, kalau mau tahu bagaimana teknologi sekarang, maka pelajarilah revolusi industri 5.0. 4.0. Revolusi industri 4. Itu teknologinya. Tapi impact-nya atau dampaknya terhadap masyarakat, kondisi masyarakat, kita sebut Society 5.0. Masyarakat versi 5. Jadi silahkan ya dicari, ya, dipelajari, ya, apa yang dimaksud hal tersebut dan coba cari hubungan di antara keduanya. Nah, jika kita melihat perkembangan zaman, kalau kita lihat perkembangan zaman, seperti tadi saya cerita bahwa ada yang namanya revolusi industri mulai dari revolusi industri 1, kedua, ketiga, keempat. Ya, ciri-cirinya adalah satu itu ada mesin uap. Jadi tenaga mekanik digunakan untuk industri. Nah, seperti apa pengaruhnya kepada masyarakat? Ya. Kemudian ditemukan listrik, ya, maka terjadilah yang namanya revolusi industri kedua. Nah, apa yang terjadi di masyarakat? Kemudian ilmu listrik itu berkembang jadi ilmu komputer. Maka ditemukan komputer. Terjadilah yang namanya revolusi industri ketiga. Ilmu komputer berkembang terus sampai canggih ilmu komputernya, maka jadilah komputer yang disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu yang disebut dengan revolusi industri keempat. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya ke masyarakat? Itu kalau kita lihat teknologi secara umum. Ya. Namun, jika kita lebih zoom, ya, kita zoom ke dalam, kita fokuskan pada teknologi komunikasi saja, bukan teknologi secara umum, kita fokuskan perhatian kita pada teknologi komunikasi saja, sudahlah tentu teknologi komunikasi juga mengikuti perkembangan zaman mulai dari revolusi industri 1, 2, 3, dan 4 tadi. Nah, hari ini materi pelajaran kita adalah memahami perkembangan teknologi komunikasi tadi dan mencoba memahami karakteristiknya seperti apa. Karakteristik yang
saya maksud di sini, untuk memudahkan kita dalam memahaminya, mari kita lihat dari satu, ya, bagaimana teknologi itu diadopsi. Maksud diadopsi itu diserap oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, digunakan untuk menjadi sebuah manfaat bagi masyarakat. Bagaimana adopsinya? Mudahkah diterima? Atau sulit diterima? Atau jika diterima, lanjutannya adalah apa efeknya? Apa dampaknya? Jadi kalau setelah dia diterima, pertanyaan berikutnya adalah, efek nggak? Ada pengaruh nggak? Jangan sampai ada sebuah teknologi datang, oke, diterima, namun nggak ada dampak apa-apa. Artinya manfaat dari teknologi itu nggak ada. Bahasa lain, teknologi itu nggak ada gunanya. Oke ya, jadi itu yang mau kita pahami di hari ini, ya. Maka mari kita lihat sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Namun di sini kita tidak akan menghafal tahun-tahun seperti pelajaran sejarah, ya. Sejarah ini mari kita pandang dia dalam konteks itu tadi, untuk mengerti bagaimana teknologi itu diadopsi dan bagaimana teknologi itu mempengaruhi kehidupan manusia. Sudah tentu apa yang saya sampaikan ini tidak akan detail, ya, hanya garis-garis besarnya saja, mengingat waktu. Nanti silahkan kamu dalami pada setiap bab yang ada dalam buku. Ya. Semuanya ada di buku yang sudah saya posting di e-learning. Ya, silakan di-download bukunya. Setiap bab itu membahas satu persatu setiap jenis teknologi komunikasi. Ya. Oke. Secara umum, ya, perkembangan teknologi komunikasi dibagi menjadi 3 zaman atau 3 era yang kita sebut sebagai, yang pertama adalah era media cetak. Era atau zaman media cetak. Yang kedua, era media elektronik. Dan yang ketiga adalah era media digital. Ya, ya sebenarnya digital itu elektronik juga, tapi untuk membedakannya adalah kalau yang disebut zaman elektronik adalah elektroniknya elektronik analog, ya. Sementara satu jenis lain lagi elektronik itu ada elektronik digital. Oke. Yang pertama itu adalah zaman cetak, era media cetak atau printing era. Jika kita membahas tentang zaman media cetak, maka sudahlah tentu kita akan bertanya kapan mesin cetak ada. Nah, kita nggak membahas cetakan-cetakan zaman kuno seperti zaman Cina, ya. Zaman-zaman kaisar-kaisar Cina dulu sudah ada sih cetakan-cetakan, tapi cetakan itu cetakan yang tertulis di bambu misalnya, ya. Atau lebih-lebih lagi kalau zaman sejarah Indonesia itu yang namanya cetakan itu cetakan di prasasti batu, yang enggak, itu kita nggak bahas, ya. Kita membahas zaman cetak itu adalah percetakan modern. Apa mercusuarnya? Mercusuarnya zaman cetak modern itu adalah dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg tahun 1455 di Jerman. Ya, ingat ya, 1455 di Jerman mesin cetak ditemukan, mencetak.
Namun, tadi kita bicara tentang adopsi ya. Adopsi ternyata bagaimana cara sebuah teknologi digunakan, diterima oleh masyarakat, diambil manfaatnya. Jadi mesin cetak pertama kali ditemukan di Jerman 1455. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau mesin cetak ditemukan di Jerman 1455, kenapa koran pertama justru terbit di Amerika dan tahunnya 1690? Coba hitung. Berapa selisih 1455 ke 1690? Hampir 150 tahun. 1,5 abad. Coba kamu bayangkan bagaimana sebuah teknologi hadir 1455. Sebuah teknologi hadir 1455. Namun baru dimanfaatkan untuk komunikasi, dalam hal ini jadi koran, tahun 1690. Dan tempatnya bukan di tempat mesin itu ditemukan. Justru di seberang lautan. Kenapa mesinnya ditemukan di Jerman, tapi yang mengambil manfaatnya pertama kali justru di Amerika? Coba kamu pikirkan. Apa alasan kira-kira? Apa analisisnya? Mengapa begitu lama baru diadopsi untuk menjadi alat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dalam wujud koran? Ya. Selain itu, sekalipun sudah terbit korannya 1690 itu, sekalipun sudah terbit korannya dan di Amerika, kenyataannya bukan berarti langsung booming koran itu. Kenyataannya dia bergerak sangat lambat. Extremely slow growth. Nah, sampai masuk ke abad 19. Jadi tahun 1800-an baru kelihatan geliatnya koran itu. Walaupun tetap saja tidak booming betul. Kenapa? Karena koran itu baru booming di tahun 1950-an, setelah selesai Perang Dunia Kedua. Persoalan utamanya adalah karena masih banyak orang buta huruf. Itu satu. Yang kedua, koran itu orang masih kekurangan uang tunai. Ketimbang kalau punya uang, ketimbang beli koran, orang lebih suka beli roti. Kondisi ekonomi dunia di tahun itu seperti apa? Koran 1690. Ya, mesin cetaknya 1455. Ya. Jadi seperti saya katakan, koran itu lambat perkembangannya, ya, baru ada pertumbuhan yang agak signifikan setelah masuk ke abad 19, di 1800-an, lebih tepatnya 1830-an. Baru agak signifikan, kenapa? Karena orang sudah menggunakan koran untuk iklan. Jadi sebenarnya kita harus sadari bahwa koran itu mulai ada pertumbuhan yang signifikan bukan karena beritanya, bukan karena isi beritanya, tapi karena ada iklan. Ya. Jadi, peran utama koran sebagai media komunikasi menyampaikan berita
itu belum menjadi peran yang penting di sana. Nah, itu yang harus kalian pahami ketika itu. Jadi kalau koran sebagai media komunikasi belum berperan dengan peran utamanya, karena kenyataannya jauh lebih bermakna koran itu sebagai tempat iklan. Oke. Jadi sekali lagi, seperti saya katakan di awal tadi, pahami teknologinya, bagaimana teknologi itu hadir, bagaimana teknologi itu diadopsi oleh masyarakat, dan apa impact atau dampak atau efek dari kehadiran teknologi itu untuk komunikasi. Berpengaruh nggak terhadap masyarakat? Berita koran seperti itu, yang saya jelaskan. Jadi saya katakan koran itu baru agak populer setelah selesai Perang Dunia Kedua di tahun 1950-an. Nah, itu baru dia booming, tumbuh, ya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, di mana sudah mulai ada internet, maka tahun 1990-an dia mulai declining, mulai meredup. Karena orang sudah mulai banyak baca berita secara online. Ya, itu cerita ringkas tentang koran, ya. Untuk detailnya baca buku, ya. Ada buku yang khusus ngebahas tentang satu bab dalam buku, ya, dalam buku yang kita gunakan, buku teks khusus membahas tentang koran saja, ya. Detailnya silakan dipelajari. Berikutnya adalah majalah, ya, periodicals, ya, terbitan berperiode. Oke. Mesin cetak 1455, koran 1960, buku 1741. Majalah 1741. Jadi setelah koran terbit 1690, 50 tahun kemudian baru muncul majalah, di mana majalah itu muncul karena adanya minat yang sama, ya special interest group sifatnya. Makanya majalah itu sangat spesifik, bukan seperti koran yang umum isinya. Ya, majalah itu majalah femina untuk ibu-ibu, ya. Majalah Hai untuk remaja, majalah Bobo anak-anak, majalah Tempo itu biasanya untuk orang-orang yang suka dengan berita politik. Kalau majalah Swa itu khusus untuk orang-orang dewasa yang suka dengan berita-berita ekonomi. Spesial, ya, khusus. Special interest group, sifat dari majalah. Sama seperti koran tadi, majalah juga baru booming ketika masuk ke abad ke-20. Jadi di tahun 1900-an. Ya. Apa penggeraknya? Lagi-lagi iklan. Ya, iklan. Ya. Sehingga majalah itu audiensnya bersifat spesifik, bersifat terbatas dan khusus. Oke. Buku. Buku ini sebenarnya lebih dahulu daripada koran. Jadi kalau koran 1690, buku itu sudah dicetak pertama kali 50 tahun sebelum koran, yaitu 1640. Dan lagi-lagi di Amerika. Oke, perhatikan ya, buku 1640, koran 1690, majalah
1741. Dan ketiga-tiganya pertama kali semuanya terbit di Amerika. Padahal mesin cetaknya ditemukan di Jerman, di Eropa. Kenapa? Kenapa? Ya, buku memang salah satu media komunikasi, tempat orang menyampaikan isi pikiran, kemudian ditulis, kemudian disebarluaskan bukunya, orang akan membaca isi pikiran tersebut. Itulah cara berkembangnya salah satu paham komunis. Ya, jadi paham komunis itu terbit di Rusia, dipelajari, atau lebih tepatnya yang punya ide adalah Stalin sama Lenin, sosialisme, dipelajari oleh Mao Zedong, dibawa balik ke Cina, ya, berkembang di Cina. Ya. Dan semua itu berkembang lewat apa? Lewat tulisan yang dibuat dalam bentuk buku. Ya. Kalau di Rusia itu bagaimana pemikirannya Stalin sama Lenin itu berkembang sampai bisa menjatuhkan kekaisaran Rusia. Sementara kalau di Cina, yang sudah ada Republik China, yang bersifat nasionalis, akhirnya bisa dikalahkan oleh Partai Komunis Cina, di mana pemerintahan Republik of China yang nasionalis akhirnya lari ke Taiwan sampai sekarang. Ya, dan itu berkembang terus, ya, lewat tulisan-tulisan buku. Jadi perkembangan ilmu komunis itu berkembang lewat orang-orang yang sekolah sebenarnya, orang-orang yang belajar. Di Indonesia juga paham komunis berkembang ya lewat orang-orang yang kuliah dan sekolah di sumbernya sana. Jadi buku adalah media komunikasi. Memang lambat, memang sedikit, tapi sekali sebuah buku itu dipahami, ya, itu akan merasuk ke jiwa dan rasa. Ya. Jadi otak dan hati manusia bisa berpengaruh. Itulah tujuan dari orang nulis buku, untuk dipahami. Di satu sisi memang menyampaikan berita lewat buku itu, ya, menyampaikan pesan lewat buku itu relatif mahal dan jarang karena proses cetaknya. Maka banyak buku sebagai media komunikasi dianggap tidak terlalu sukses karena terbatas. Nah, tapi sekarang dengan teknologi komputer dengan basis internet seperti sekarang, maka penyebaran buku itu sudah menemukan solusinya yang mahal ongkos cetak. Kalau sudah jadi dicetak, berat dan susah dikirim. Wujudnya sekarang adalah buku elektronik. Maka buku dalam konteks sebagai sebuah media komunikasi seharusnya di zaman sekarang sudah bisa mengambil perannya kembali. Kenapa? Karena teknologi komunikasi sekarang membuat mudah menyebarkan sebuah buku dengan buku elektronik tentunya. Ya. Zaman kedua setelah zaman cetak itu zaman elektronik. Ya. Kata kuncinya elektronik itu adalah ketika listrik sudah ditemukan. Ketika listrik sudah
ditemukan. Dengan ditemukannya listrik, maka muncullah yang namanya telekomunikasi, di mana telekomunikasi yang paling konvensional, yang paling awal, yaitu adanya telegraf. Telegraf. Nah, di Indonesia sendiri, hari ulang tahun PT Telkom, ya, terlepas dari kapan dia disebut PT Telkomnya, ya, itu ditandai bahwa di Indonesia itu disebut Hari Komunikasi, Hari Perhubungan Nasional, itu ketika pertama kali pengiriman berita telegraf dari Bogor ke Jakarta. Masih zaman Belanda, tahun 1800-an sebenarnya. 1900, 1800-an dulu. Sudah cukup lama. Jadi kata kuncinya adalah zaman elektronik itu adalah ketika ada listrik. Ya, dimulai dari telegraf, kemudian berkembang jadi telepon, radio, televisi, satelit, dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, sekarang kita ada di zaman digital. Ya, sebenarnya ini elektronik juga, cuman teknologinya yang berbeda. Kalau yang elektronik tadi saya katakan itu adalah dia bersifat analog. Nah, kalau listrik yang sudah digital, kita sekarang berada di era digital. Nah, di mana jenis digital ini pasti melibatkan komputer. Tidak mungkin digital tapi bukan komputer. Pasti, asal digital itu pasti komputer. Nah, 3 zaman ini, kalau kita lihat dari rentang waktunya, kita gambarkan seperti ini. Ini ada di buku ya, silakan dilihat. Jadi mesin cetak ditemukan 1455. Tapi baru jadi buku 1690. 50 tahun kemudian, 1690 baru jadi koran. Kemudian 50 tahun lagi, 1741 baru jadi majalah. Habis itu lama, nggak ada perkembangan teknologi untuk digunakan orang untuk menyampaikan pesan. Di sini ini 1750, 1850 ini dikosongkan ini 1 abad ini ya, celah ini untuk menyingkat garis ini. Baru muncul kemudian di era kedua yaitu era elektronik. Ya, maka hadirlah telepon ya. Tentunya sebelum telepon tadi saya katakan telegraf. Nanti dalam perjalanannya orang ketemu gelombang radio ya. Ada gelombang listrik yang bisa merambat di udara. Gelombang frekuensi namanya ya. Kemudian telepon ya. Rekaman musik, film, radio ya, radio. Ini radio komunikasi ya. Sementara radio broadcasting itu radio siaran. Televisi, kabel TV, dan seterusnya sampai ke era modern era modern sekarang ya, di mana ada smartphone ya. Ya, sebelum smartphone kita ketemu alat-alat yang mungkin ya kamu nggak lihat lagi sekarang eksistensinya. Ya. Dulu ada namanya PDA. Ya, PDA itu kayak diary elektronik ya. Personal Digital Assistant. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Dulu ada DVD. Sekarang lihatlah laptop apa masih ada DVD-nya. Yang baru-baru sudah nggak ada semua. Compact disc itu juga ya.
video kaset recorder, dan sebagainya. Ya. Apa yang kita bisa perhatikan di sini? Ya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kembali lagi kepada bahan yang di depan tadi, saya minta kalian memahami ini satu dari bagaimana cara teknologi itu diadopsi oleh masyarakat. Ya, bagaimana dia diterima oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Kedua, setelah dia diterima atau diadopsi, apa efeknya? Apa impact-nya? Apa dampaknya bagi masyarakat? Ada pengaruhnya nggak? Dari tadi saya balik menekankan contoh bagaimana sebuah mesin, dalam hal ini mesin cetak, ditemukan 1455, tapi baru jadi buku tahun 1640. Kenapa lama betul mesin itu diadopsi untuk jadi alat untuk komunikasi? Dan itu pun tidak terlalu efektif, karena buku ya gimana cara menerbitkan buku bukannya mudah. Koran baru ditemukan 1690. 150 tahun setelah mesin cetaknya ditemukan. Dan konyolnya lagi, mesin cetaknya ditemukan di Jerman, tapi jadi koran di Amerika. Kenapa? Nah, coba pelajari. Kenapa adopsi teknologi begitu lambat? Bahkan setelah diadopsi pun, impact-nya, pengaruhnya ke masyarakat nggak terlalu besar ketika itu. Nah, coba kamu bandingkan era cetak, compare dengan era elektronik, compare dengan era digital sekarang. Dalam hal bagaimana teknologi itu diadopsi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Nah, coba kamu pelajari. Jadi nanti ketika membahas bab per bab di buku, baik buku August Grant maupun bukunya Joseph Dominic, ya, coba pahami dengan logika berpikir yang begitu. Bagaimana diadopsi oleh masyarakat teknologinya, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Apa pengaruhnya kepada masyarakat. Jadi kita lihat, perhatikan, di 3 periode waktu ini, 1 periode cetak, 2 periode elektronik, yang ketiga periode digital. Apa yang bisa kamu perhatikan perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya yang paling nyata kelihatan adalah periode pertama cetak, jarak waktunya jauh. Nah, gitu. Jauh. Jauh sekali. Masuk ke elektronik agak rapat, agak rapat. Masuk ke era digital rapat sekali. Dengan kata lain, di era digital ini penemuan-penemuan teknologi baru sangat cepat. Jadi perhatikan yang namanya product life cycle. Ya, silakan dicatat product life cycle-nya seperti apa, kemudian pelajari. Yang kedua, coba kamu perhatikan. Pertama, buku 1640. Kedua, 1690 muncul koran. Ketika koran muncul, bukunya masih eksis nggak? Jawabannya Mas. 1741 muncul majalah. Ketika majalah muncul, korannya eksis nggak? Bukunya eksis nggak? Jawabannya. Begitu juga ketika telepon muncul. Ketika telepon ada, orang masih pakai koran nggak? Masih. Orang pakai majalah nggak? Masih. Dan seterusnya. Sampai TV, TV kabel, dan seterusnya. Jadi,
dari periode cetak sampai periode elektronik, perilakunya begitu. Tapi sekarang, lihat, di periode digital. Ya. Sekarang, tahun 2021, ya, siapa yang masih punya video kaset recorder, ya, VCR, video kaset recorder? Mana barangnya? Masih ada nggak? Ya. Nih, cellphone. Maksud cellphone ini telepon handphone biasa gitu ya. Beda dengan smartphone yang ada di sini. Smartphone. Mungkin tinggal berapa persen orang saja, biasanya orang-orang tua, yang nggak mau ganti HP-nya yang cuma bisa nelpon sama SMS itu. HP-HP jadul itu, HP-HP Nokia gitu. Itu pun pasti kalaupun kita beli, itu HP second atau HP refurbished. Refurbished itu HP bekas yang dibagusin lagi. Gitu. Kan produksi baru, bukan? Nah, di era sekarang ini muncul istilah namanya destruktif teknologi. Destruktif teknologi. Teknologi yang membunuh, yang menghancurkan. Artinya apa? Hadirnya teknologi baru, maka yang lama mati. Hadirnya teknologi baru, yang lama mati. Dulu, ketika muncul di pasaran DVD untuk film, maka semua bioskop rontok mati semua. Karena orang nggak ada lagi pergi ke bioskop, orang mending nonton di rumah. Sewa aja DVD-nya atau namanya laserdisc lah dulu istilahnya. Ya, walaupun sekarang muncul lagi bioskop sudah dalam bentuk kecil-kecil, nggak lagi massal seperti dulu. Kembali. Tapi tetap aja bioskop-bioskop itu bukan nonton filmnya, tapi jalan-jalan keluarnya itu yang orang menggunakan. Karena kalau mau film yang yang paling update, itu lebih baik kita nonton di Netflix misalnya. Itu jauh lebih update filmnya ketimbang kita nonton di Cinemax atau EGV dan segala macam yang bioskop-bioskop modern. Ya. Jadi coba dianalisis karakteristik ini, ya. Coba pahami teknologi-teknologi yang diselaraskan dengan perkembangan waktu dan zamannya ini, bagaimana kondisi teknologi itu, bagaimana teknologi itu diadopsi oleh masyarakat, dan apa dampak dari hadirnya teknologi itu kepada masyarakat sekarang. Ya. Untuk detailnya silahkan, seperti saya katakan tadi, silahkan baca di buku, di setiap bab di dalam buku itu ada penjelasan untuk masing-masing jenis teknologi komunikasi ini. Ya. Ada bab khusus tentang koran, tentang majalah, tentang telepon, ya, tentang rekaman musik, ya, tentang movie, radio, televisi, ya, dan sebagainya sampai ke internet dan segala macam. Ya. Kalau memang tidak dibahas oleh dosen yang lain, ya tugas kamu yang untuk melihatnya secara detail satu persatu. Nah, salah satunya cara menganalisisnya adalah lihatlah ya bagaimana teknologi itu diadopsi oleh masyarakat, dan yang kedua apa pengaruh atau dampak dari hadirnya teknologi itu terhadap masyarakat. Nah, tadi saya sudah memberikan ilustrasi pemahaman tentang kondisi yang namanya revolusi industri keempat sebagai cerita untuk membahas perkembangan teknologi dari zaman ke zaman.
Di sisi lain, dampak dari perkembangan teknologi itu ada yang namanya society yang sekarang sudah ada pada society 5.0 atau masyarakat versi 5. Sebenarnya sama, artinya setiap teknologi akan ada pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, itu yang harusnya kamu pahami. Jadi sekali lagi, coba pelajari, kenali setiap teknologi, bagaimana teknologi itu diadopsi oleh masyarakat, dan apa dampaknya. Sehingga kamu akan tahu pilihan teknologi mana yang paling terbaik, yang paling sesuai, yang paling relevan dengan maksud dan tujuan kamu dalam berkomunikasi. Jadi sekali lagi saya ulang, tidak pasti teknologi terbaru dan tercanggih adalah yang terbaik. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu, sesuaikan dengan situasi masyarakat. Kenapa? Ya, perspektif umbrella, perspektif payung mengajarkan kita bahwa teknologi itu juga ada urusannya dengan yang namanya sistem sosial, struktur organisasi. Nggak cuma tergantung pada hardware dan software. Bahkan setiap teknologi akan digunakan untuk tujuan masing-masing. Ya. Di payung itu tiangnya adalah kemana arah tujuan dari penggunaan teknologi. Nah, itu yang mungkin bisa saya rangkum sampai dengan pertemuan ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Apakah cukup jelas? Semoga bisa dipahami. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Saya bingung juga nih. Kelas ini sunyi sepi ya. Nah, ini 2 kelas. Ya. Kalau di kelas yang lain biasanya selalu ada pertanyaan baik yang kelas pagi maupun yang kelas siang. Oke, kalau memang nggak ada yang mau tanyakan silahkan dipelajari ya. Semuanya ada di buku, saya cuma ngerangkumnya saja, ya. Memaparkannya sebagai sebuah rangkuman. Untuk detailnya silakan dipelajari di buku, baik bukunya August Kran maupun bukunya Joseph Dominic. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.